Kalian tahu hari apa ini? Minggu, Bang. Apa? Katakan lebih keras lagi. Minggu, Bang. Aku nggak denger guys, katakan lebih keras lagi. Walah, core. Hari Minggu, hari dimana kita akhirnya bisa melihat aksi dari seorang abang-abangan dagu lancip yang sangat overpower tanpa puting yang sangat kalian sukai. So, jangan lupa juga buat subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan aja. Solo Leveling Season kedua, episode keempat. 3, 2, 1, fire! Furnace, go! Di episode sebelumnya, kita telah diperlihatkan Jinwo yang masuk ke dalam Gate Castle Iblis. Tidak hanya mengumpulkan 10.000 jiwa iblis, tapi dia juga berhasil mengalahkan dua bos lantai peringkat tinggi, yakni Vulkan dan juga Metus. Semua rintangan itu pun membuahkan dua item penting untuk membuat sebuah eliksir kehidupan. 命の浸水の素材のうち2つまでが揃った。残るはあと1つ。浄化された悪魔王の血のみ。確実に手に入れるためにも万全を期したい。悪魔の城に行ったおかげでかなりレベルが上がった。だが公的な俺のランクは E 級。これ以上レベルを上げるにも上級のレイドには参加することすらできない。 Sekeluarnya Jinwo dari Castle Iblis, dia yang masih membutuhkan satu item lagi merasa harus punya persiapan yang sempurna sebelum menaiki 25 lantai yang tersisa. Meski levelnya telah naik cukup banyak, namun rank resminya masihlah rank E. Di mana hal tersebut tentunya menjadi sebuah halangan besar untuk mengikuti red peringkat tinggi. くだらない演技はもうやめよう。どうせ隠し通せるものでもない。ハンターランクの最新さを受ける。 Keesokan harinya, nampak Gicul yang sedang hunting para calon hunter berkompeten harus dibuat terkejut dan langsung menghubungi atasannya untuk memberitahukan tentang Sung Jinwo yang sedang melakukan pemeriksaan ulang. 彼が来ました。なんですって。ソンハンターがランクの最新さを受けに来たんです。今すぐそちらに向かいます。 Setelah menunggu cukup lama, pada akhirnya giliran Jinwo pun tiba. Selepas pendataan, Jinwo diminta melakukan hal yang sama seperti pemeriksaan pertamanya dulu. Are? Era? Sumimasen, mau ichido. Okashi na. Sontak si mbak petugas pun sangat heran mendapati hasil yang keluar selalu saja error. Saking lamanya melakukan pemeriksaan, manajernya datang dan langsung diberitahu tentang keanehan tersebut. Si manajer yang awalnya nggak percaya dan nyoba mengoperasikannya sendiri, langsung dibuat sangat terkejut karena ini bukanlah malfungsi dari alat mereka. 彼の魔力量がこの機器の測定上限を超えているということだ。それじゃあ。そうだ。この人はこの国で10人目の S 級だ。 Sementara itu, Jong-in nampak tengah meminta informasi dari Jinchul seputar progres investigasi monster bersayap tempo hari. Setelah cukup banyak informasi yang didapatkannya, Jong-in yang penasaran dengan kasus Red Gate sebelumnya, meminta informasi seputar siapa dan bagaimana orang di luar Guild White Tiger bisa join di Red itu bahkan mampu mengalahkan bos dungeon di dalamnya. Jinchul yang sepertinya dilarang membuka mulut pun hanya bisa beralasan dia nggak ada di lokasi saat hal tersebut terjadi. 白虎ギルドのレイドに部外者が参加し、ダンジョンボスを倒したとか。何者です。あの日、私も現場にいましたが、最後まで残っていたわけではないので、詳しいことまでは。それは残念。 Gak lama kemudian, keduanya pun penasaran usai mendengar keramaian dari area lobi. Demi mengetahui apa yang sedang terjadi, Jinchul dan Jong-in memutuskan untuk menghampiri TKP. Di saat yang bersamaan, kehebohan sedang terjadi begitu mereka mendengar kelahiran Hunter Rank S ke-10 di negeri ini. Dalam hati, Jinchul mengagumi Winred firasat manajer An dalam mencari orang-orang berkompeten. Gak lama setelahnya, nampak semua orang yang semakin dibuat terkejut begitu sang GM Hunters Guild, Choi Jong-in, yang datang untuk melihat apa yang sedang terjadi.
なるほど。騒ぎのわけはこれか。はじめまして、ハンタースギルドの代表チェ・ジョンインと申します。もしよろしければこの後少しお時間を。すみませんが急ぐので。Kalau gue malu tuh, udah so bertampang MC, malah dikacangin sama MC aslinya. Sontak semua orang dibuat tak percaya melihat sosok Excalibur Jong-in saja ditolak mentah-mentah olehnya. ウカ長、僕ちゃんと彼にハンタースのチェ・ジョンインだって名乗りましたよね。どうやら僕はうぬぼれていたようだ。Sesaat setelah mereka kehilangan Jinwo yang bisa pergi tanpa bersuara, nampak Baek Yunho yang datang dengan sangat ngos-ngosan. Melihat hal itu, tentu Jong-in langsung bisa memiliki kesimpulan, yakni Sung Jinwo yang pasti sangat berharga, sampai-sampai sosok seperti Yunho saja rela terbanjiri oleh keringat usai berlari cukup jauh dari markasnya. Kesimpulannya itu membawa Jong-in menemukan jawaban bahwa Sung Jinwo adalah orang yang menyelesaikan Red Gate tempo hari. 見つけた。彼がレッドゲートを攻略した部外者。よりによって一番知られたくない奴に。 Singkat waktu, setelah menjenguk sang ibu, Jinwo memintanya untuk menunggu sebentar lagi. Di luar ruangan nampak Jinchul yang ternyata sudah ada di sana sejak tadi. Sebagai salah seorang petugas departemen pengawas, sudah menjadi kewajiban mereka mengawasi anomali yang berkeliaran. Tentu, pengawasan yang dimaksudkan di sini bukanlah dalam artian kriminal, karena tugas mereka hanyalah mengatur para hunter biar gak melenceng dari jalan seharusnya. はじめまして。ハンター協会会長のゴ・ゴンヒと申します。 Di lobi rumah sakit, nampak Pak Gunhee yang memberi selamat ke Jinwo atas pencapaian rank S-nya. Jinwo yang heran pun dijelaskan sebenarnya pemeriksaan itu hanyalah sekedar formalitas belaka, karena sekalinya seseorang menunjukkan error sepertinya, bisa dipastikan orang tersebut adalah rank S. 再測定はさほど意味はありません。その判定が出た時点で S 級とされたも同然なのです。 残念ながら協会は規模の割に優れたハンターが多くはありません。このウ課長はトップレベルのハンターですが、それでも A 級。 Adapun maksud Pak Gunhee menemui Jinwo nggak lain untuk mengajaknya jadi sekutu mereka. Beliau bahkan berniat memberikan jabatan yang sangat tinggi jika dia mau bergabung. Jinwo pun kaget dan menanyakan kenapa dia sampai rela sejauh itu. Dan ya, jawabannya sesimpel karena Hunter adalah kekuatan utama negara dan 5 gold besar saat ini adalah pusat keseimbangan dari negara ini. 4 dari 5 mencoba mempertahankan keseimbangan itu, namun semua itu bisa aja hancur saat Jinwo bergabung ke salah satunya. Pak Gunhee merasa Serikat Hunter harus menjadi kekuatan ke-6 bagi negara mereka. Semua penjelasan dan tawaran itu tentunya sempat membuat Jinwo tergiur, apalagi masa depannya pasti bisa terjamin dengan semua privilege yang akan diberikan. Namun sayangnya Jinwo harus menolaknya dan sempat membuat Pak Gunhee negative thinking, seperti mengira Jinwo hanya tertarik dengan uang saja. Yang padahal... それにハンターとしてもすごい。この国初の S 級覚醒者。圧倒的な魔力量と80を過ぎたとは思えない体格。現役を退いてなお死ぬ気でレベルを上げてきた俺とほぼ同水準だ。すみません、お断りします。結局金か。俺は戦いたいんです。俺のいるべき場所はダンジョンだと思うんです。なんということだ。彼の目に嘘はない。 Jawaban Jinwo yang mampu membuat jantung aki-aki 80 tahun berdetak layaknya muda kembali ini juga membuatnya berharap memiliki umur 10 tahun lebih muda agar dirinya bisa ikut masuk ke dalam dungeon dan berjuang bersama para kalayak muda-mudi di era ini. Setelah mereka mengakhiri pertemuan, Pak Gunhee yang masih sangat bersemangat dengan sosok Jinwo pun meminta Jinchul untuk membatalkan semua jadwal habis ini. Beliau bahkan ngajakin Jinchul buat minum-minum, meski Jinchul sendiri tidak meminum sake sama sekali. 俺は一刻も早くレベルを上げて母さんを治さなければならない。
立ち止まってなんていられない。俺は成長し続けられるから。 Sementara itu di negeri Paman Sam nampak Wang Dongsu yang akhirnya tersadar usai dibuat pingsan oleh Sung Ilwan. Setelah wakil direkturnya datang untuk memastikan apakah Ilwan benar-benar seekor monster, Dongsu yang udah kalah darinya pun jelas mencap Ilwan bukanlah manusia sama sekali. Sebelum pergi dari sana, Dongsu menanyainya tentang keberadaan monster itu. Meski si Wadik ini ngasih tahu dia sedang dalam pengejaran, namun mereka nggak yakin bisa menangkapnya apalagi setelah melihat Dongsu yang berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. 絶対に俺の家族に近づくな。お前のために言っておく。死んでも俺の目から逃れられないと思え。屈辱的な敗北だ。死んでも逃げられない。この俺を脅しているつもりか。どこへ向かうかは分かっている。装備が必要だ。奴をひねり潰すためのアーティファクトが。 Kebetulannya di sini bersamaan dengan Dongsu yang butuh artifak, Jinwo saat ini sedang melihat-lihat pasar artifak. Artifak sendiri merupakan relik peninggalan manusia di masa lalu. Entah karena status atau efeknya, tapi yang jelas para pengrajin era ini tidak ada satupun yang bisa membuatnya. Jinwo yang melihat betapa mahalnya harga pasaran artifak sempat dibuat kebingungan dengan bagaimana caranya dia bisa menjual artifak Spear of Avarice-nya. Ya gimana gak bingung ya, artifak yang cuma nambahin 30-40% buff aja harganya udah setara 5-10 mobil Fortuner. Lah artifak Spear of Avarice yang bisa naikin buff power up 2 kali lipat ini gimana cara jualnya terusan? Apalagi nih ya, jika orang-orang tahu yang jual adalah Hunter Rank E, jelas aja mereka bakal mengira artifak itu pastilah artifak palsu. 永久ゲートに入った記録でもあれば言い訳も聞くが、E級の俺がそんな上級レイドに入れるわけないし、募集してるとこあるじゃん。 Keesokan harinya, nampak Pak Gunhee yang sedang memeriksa rekam jejak serta biodata Sung Jinwo. Setelah cukup banyak penjelasan dari Jinchul, laporan harian pun diterima yang mana ketika ia menyampaikannya ke Pak Gunhee, lagi-lagi bosnya itu sempat mengira Jinwo hanya mengincar cuan begitu mendengar dia saat ini sedang mengikuti Red Hunters Guild-nya si Choi Jong-in. Namun, ternyata ソンハンターは採掘チームに入ったそうです。採掘チーム？本当に捉えどころのない青年だ。 Di lain sisi, nampak Jinwo dan para penambang lainnya yang sedang menunggu regu pembersihnya Jong-in menyelesaikan area monster tanpa membunuh sang bos dungeon-nya. Meski ini adalah pekerjaan kasar, namun keuntungan yang bisa didapat dari semua ini terbilang sangat besar. 好きではありませんが。タンクの皆さん、お願いします。 Gelo, jujur aja nih ya, Choi Jong-in pas action itu keren badas cuy. Tapi tetap malu-maluin sih di menit-menit awal tadi. Usai menghabisi semua monster di sana, Jong-in ngajakin regunya untuk segera menyelesaikan tugas mereka. Beberapa saat kemudian, nampak regu Jong-in yang akhirnya telah selesai melakukan pembersihan. Hunters の副ギルドマスターにして国内9人目の S 級ハンター、舞姫、チャヘイン。あれほどのオーラを放つ人はこの世に何人いるだろうか。何かしら今の強い気配。嘘みたいにその気配が消えちゃった。 Ya, Jinwo cukup mengagumi intuisi seorang Chahae-in yang terbilang sangat tajam. Nah, selesai dengan regu Jong-in, para penambang dan pengangkut kini harus masuk ke dalam sana dan melakukan tugas mereka. Seperti namanya, para penambang harus menambang kristal, sedangkan para pengangkut harus mengangkut bangkai monster untuk nantinya diambil batu sihir atau material lainnya. このダンジョンの中に流れている魔力の波動、
これが永久ダンジョンのボスが放つ魔力か。悪魔の城のボルカンやメトゥスの上を行くモンスターだ。試したくなるな。実際の永久ボスの強さがどんなものか。Di tengah Jinwo yang sedang sangat bersemangat, ia mendapati ada dua penambang lain yang membicarakan tentang dirinya. Jinwo pun agak kesal karena dimanapun ia berada, rank E selalu saja menjadi bahan bulian orang lain. ほらほら、さっさと進みましょうよ。とされちゃご自分のペースでどうぞ。本当に永久か。 Iya, Mas Azril, jangan berani ngelawan MC tanpa puting kita dong. Setelah itu, salah seorang penambang, bahkan ketuanya, harus dibuat sangat kaget melihat betapa hebatnya Jinwo dalam menambang kristal sihir di sana. Mereka bahkan merasa jiwa dan raga Jinwo sengaja diberikan oleh sang dewa untuk menjadi seorang penambang ulung. Di saat jam makan siang, Jinwo yang diajak buat makan bareng harus menolaknya karena dia mengaku masih ingin menyelesaikan bagiannya dulu. Tepat setelah semua orang pergi keluar, tanpa basa-basi Jinwo yang masih punya waktu 1 jam sebelum mereka kembali, memutuskan untuk melihat ruangan bos dungeon di sana. やっと一人になれた。このチャンスを逃すわけにはいかない。約1時間のチーム、少しだけ見てこよう。 Meski tadi ngakunya dia cuma pengen ngintip sedikit, akan tetapi karena dia tahu bos itu akan lebih kuat dari Metus, hal tersebut membuat darahnya sangat mendidih dan seolah tak sabar ingin mencicipi seberapa kuatkah bos dungeon di tempat itu. Sayangnya tepat ketika Jinwo yang baru aja mau beraksi, tindakannya itu malah dipergoki oleh sang calon istri. そこで何をしているんですか？もう一度聞きます。そこで何をしているんですか？